Halo semua, kembali lagi dengan G Software Community, dan selamat datang di video mengenai pengenalan dan editing data raster. Berikut adalah bahasan kita pada video kali ini, dan akan dimulai dengan pengenalan data spasial raster. Apa itu data raster? Data raster merupakan representasi dunia nyata dalam bentuk grid. Jadi misalnya kita memiliki suatu daerah ini kita dapat bagi menjadi grid-grid yang umumnya memiliki panjang dan lebar yang sama. Bagian terkecil kotak atau grid ini kita sebut juga dengan sel, dan besarnya sel ini berhubungan langsung dengan resolusi data. Semakin kecil ukuran gridnya atau ukuran selnya, semakin baik data raster tersebut dapat merepresentasikan daerahnya. Data raster merupakan salah satu tipe data spasial yang terdiri atas koordinat spasial dan informasi yang disebut juga dengan data atribut. Sehingga informasi yang disimpan pada setiap sel meliputi koordinat. Kemudian data atributnya dapat berupa ketinggian, misalnya pada data DEM atau data M. Dapat pula berupa digital number untuk nilai RGB, misalnya pada citra satelit dan foto udara. Selain itu juga bisa dapat menyimpan informasi lainnya. Pada video sebelumnya kita sempat membahas mengenai data vektor. Berikut dapat dilihat perbedaan antara data raster dan data vektor dalam merepresentasikan suatu area. Data raster akan membuat grid-grid dan menyesuaikan informasi dalam area tersebut ke dalam sel-selnya. Sedangkan data vektor akan memodelkan suatu area dalam bentuk fitur-fitur seperti ini. Berikut adalah beberapa contoh dari data raster. Misalnya Digital Elevation Model atau DEM dan Digital Terrain Model atau DTM yang sudah disinggung sebelumnya. Dapat pula beta batimetri atau kedalaman. Kemudian ada citra satelit dan foto udara. Dan juga misalnya peta tematik lainnya dan peta dalam bentuk cetak yang sudah di georeference dan lain-lain. Sebelum masuk ke bahasan berikutnya, kita akan membuat suatu project baru di ArcGIS Pro. Kita akan memulai dengan membuat template map, menyimpannya di folder yang diinginkan, dan memberi nama. Project telah berhasil dibuka. Berikutnya, kita akan membahas cara mengunduh atau mendownload data raster. Pada video kali ini, kita akan menggunakan data DEM yang diperoleh dari SRTM dan DEMNAS untuk membandingkan resolusinya. Apabila Anda ingin mendownload data citra satelit atau mungkin data spasial lainnya, Anda dapat melihat video yang dicantumkan pada bagian deskripsi di bawah. Pertama, kita akan mendownload data dari SRTM terlebih dahulu. Buka laman srtm.csi.org/srtmdata. Lalu, pilih tile size 5x5 degree dan format geotiff. Arahkan kursornya ke bagian Sumatera Barat untuk menyesuaikan dengan peta geologi kita sebelumnya, dan klik search. Maka, akan muncul laman mengenai informasi tentang grid yang barusan kita pilih, termasuk lokasi dan image. Dapat dilihat pada bagian description bahwa bujur dan lintangnya cocok dengan peta geologi kita sebelumnya. Klik download SRTM dan simpan hasilnya pada project, pada folder file project yang telah dibuat, dan save. Berikutnya, kita akan mendownload data DEM nasional dari BIG. Di sini tersedia ada DEMNAS dan juga batimetri nasional atau BATNAS. Untuk DEMNAS tersedia dengan resolusi spasial 0,27 arcsecond atau sekitar 8 meter. Mari kita download dengan klik download dan DEMNAS. Silahkan register apabila belum memiliki account. Saya akan masuk terlebih dahulu. Dan kembali ke halaman utama, kita download dan klik DEMNAS, maka akan terbuka tampilan grid peta Indonesia. Kita akan mendownload data DEMNAS bagi daerah yang bersesuaian dengan peta kita sebelumnya, yaitu DEMNAS dengan kode 081513 yang juga di-save pada folder Project ArcGIS Pro kita. Kebetulan sudah saya download. Dan grid sebelahnya yaitu DEMNAS
15-14. Juga di-download dan disimpan pada folder Project ArcGIS Pro. Berikutnya, kita akan membahas cara mengimpor data raster ke ArcGIS Pro 2.5. Sebelumnya, mari kita lihat data yang sudah di-download. Di sini terdapat 2 data dari Demnas dengan ekstensitif, serta data dari SRTM yang masih berbentuk zip. Selain itu, ada pula peta geologi lembar solok yang sudah digeoreferensi dari video sebelumnya. Kita buka project ArcGIS Pro kita. Kita akan mengimpor atau memasukkan datanya ke sini. Data-data tersebut bisa diakses melalui katalog pen atau panel katalog pada bagian project, lalu folder. Di sini ada folder project kita yaitu data raster, dan bisa dilihat bahwa data Demnas serta peta geologi dapat di-load atau terdaftar di sini. Data SRTM tidak bisa dikenali ekstensinya sehingga kita perlu mengekstraknya terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa hasil ekstraksinya ada satu data berbentuk TIFF, ada juga HDR dan TFW file. Ini harusnya sudah bisa. Kita refresh terlebih dahulu. Dan data SRTM sudah bisa kita lihat berada pada folder data raster. Pertama kita akan memasukkan data Demnas. Di sini ada opsi untuk build pyramids. Jadi pyramids adalah cara untuk visualisasi data raster dengan lebih cepat pada berbagai resolusi. Agak mirip thumbnail pada foto. Jadi kalau belum ada, kita akan membuat pyramids dulu bagi data raster ini. Ada beberapa opsi, bisa dipilih yang defaultnya saja. Lalu klik yes. Di sini ada peringatan juga di pojok kanan atas bahwa unknown coordinate system. Data Demnas sendiri ada di panel konten, tapi tidak bisa ditemukan di lokasi seharusnya. Kita cari ke zoom to layer. Datanya ada, tapi tidak berada pada tempat yang seharusnya. Kita coba buka propertiesnya, diklik kanan lalu properties. Properties ini ada informasi mengenai data-datanya, antara lain user information dan special reference. Bisa dilihat bahwa special reference-nya adalah unknown coordinate system, jadi sistem koordinatnya belum diketahui. Untuk bahasan lebih dalam mengenai sistem koordinat, bisa melihat video pada link deskripsi di bawah. Maka kita akan remove terlebih dahulu, dan kita atur sistem koordinatnya pada panel katalog. Kita klik kanan, lalu klik properties. Di sini ada beberapa informasi, antara lain data source, lalu informasi tentang data rasternya sendiri. Jumlah band menunjukkan 1 untuk data DEM karena hanya ada 1 layer atau 1 band, yaitu informasi ketinggian. Lalu piramida sudah tadi terbentuk. Ada metadata mengenai setiap band. Dan juga special reference. Dapat dilihat bahwa value-nya masih unknown, seperti yang kita ketahui tadi, bisa kita ubah dengan mengklik untuk special reference. Di sini ada beberapa jenis sistem koordinat, antara lain geographic dan projected. Kita akan menggunakan yang geographic bagi data Demnas ini. Lalu memilih world. Kita akan menggunakan atau mencari sistem koordinat BGS 1984. Bisa diklik, bisa juga dimasukkan ke favorit. Kalau kita memasukkan satu sistem koordinat ke favorit, kita dapat dengan mudah untuk mencarinya pada bagian favorites. Jadi disarankan untuk lebih mudah. Lalu klik OK. Bisa dilihat bahwa sistem koordinatnya sudah diupdate dengan keterangan-keterangan yang sesuai. Lalu klik OK.
Nah, dengan demikian, dataset Demnas kita sudah memiliki suatu sistem koordinat. Bisa dimasukkan. Bisa dilihat juga bahwa kali ini datanya sudah berada pada lokasi yang seharusnya. Data ini dalam bentuk stretch, grayscale, atau digambarkan dari hitam ke putih. Kita lakukan juga hal yang sama dengan dataset Demnas yang satu lagi. Dengan demikian, kita sudah berhasil memasukkan dua dataset Demnas dari BIG. Berikutnya, kita akan coba memasukkan data SRTM ke dalam proyek kita. Seperti biasa, ada baiknya kita memeriksa properties dari data kita terlebih dahulu dengan mengklik kanan, lalu properties. Kita lihat data source dan lain-lain. Pada bagian special reference, dapat dilihat bahwa data SRTM ini sudah di-assign sistem koordinatnya, yaitu WGS 1984. Sehingga kita tidak perlu mengassign sistem koordinatnya seperti pada data Demnas. Kita bisa klik OK untuk menutup jendela properties. Dan kemudian memasukkan datanya dengan cara drag dan drop. Dapat dilihat bahwa extent atau cakupan atau jangkauan data SRTM ini lebih besar dibandingkan dengan data Demnas. Tertulis pada website adalah sekitar 5 derajat. Apabila kita lihat ukuran dari setiap sel pada raster information, dapat dilihat bahwa ukuran selnya adalah sekitar 0,00083 seterusnya derajat atau sekitar 90 meter untuk setiap sel. Apabila kita bandingkan dengan data dari Demnas, dengan mengecek properties dan rasternya, raster information, ukuran sel dari data Demnas adalah sekitar 7,5 kali 10 pangkat minus 5 derajat atau sekitar 8 meter. Perbedaan ukuran cell size tersebut dapat kita lihat apabila kita melakukan zoom. Ini adalah zoom in atau tampak dekat dari data SRTM. Anda dapat melihat masing-masing pixelnya atau selnya. Dan ini adalah data dari Demnas. Dapat Anda lihat bahwa untuk data dari Demnas lebih halus dibandingkan data dari SRTM. Jadi, Anda telah melihat bahwa jenis data yang sama bisa memiliki ukuran sel atau resolusi spasial yang berbeda. Hal ini bukan berarti bahwa data yang lebih detail atau resolusi spasialnya lebih besar itu lebih bagus dibandingkan dengan data yang resolusinya lebih rendah. Semuanya kembali lagi kepada kebutuhan Anda dan skala atau tingkat kedetilan pengerjaan atau analisis yang ingin Anda lakukan. Dalam kasus ini, data DEM ditunjukkan dalam bentuk stretch, yaitu setiap pixel digambarkan dalam satu range warna yang menunjukkan nilai tertentu. Pada satu dataset ini, atau satu data ini, pixel dengan nilai terkecil akan digambarkan dengan warna hitam. Sedangkan pixel dengan nilai paling tinggi akan digambarkan dengan warna putih. Begitu pula dengan data Demnas dan SRTM yang lain. Penggambaran dengan cara seperti ini mungkin kurang mudah untuk dipahami, atau mungkin belum menunjukkan informasi yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengatur simbologi atau penampilan dari layer raster. Bisa klik di tab Appearance,
Dan pada grup rendering ada simbologi, ada berbagai macam cara simbologinya akan kita bahas berikutnya. Untuk sekarang kita bahas classify, jadi pilih classify. Jadi classify kita membagi seluruh pixel menjadi kelas-kelas dan menentukan warna serta nilai paling atasnya. Ada beberapa metode untuk membaginya menjadi kelas. Saya akan memilih geometric interval. Kemudian saya akan membagi kelasnya menjadi 5 buah kelas. Pada bagian di bawah kita bisa mengatur batas atas dari setiap kelas. Misalnya akan diganti menjadi yang lebih mudah untuk dilihat angkanya. 175, 200, dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa secara otomatis labelnya juga akan terupdate baik pada simbologi maupun panel kontennya. Ini secara otomatis pop-up akan terbuka apabila diklik datanya. Apabila dilihat, kini data rasternya bisa menunjukkan suatu informasi dengan lebih mudah. Kita dapat dengan cepat melihat bahwa daerah yang merah akan memiliki ketinggian lebih dari 1.200 meter, sedangkan daerah yang warna kuning akan memiliki ketinggian kurang dari 175 meter. Ketika bekerja dengan data raster, seringkali Anda butuh mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Misalnya, kadangkala Anda memiliki suatu daerah yang mencakup dua data raster yang terpisah, seperti ini. Atau mungkin daerahnya cukup luas sehingga mencakup beberapa dataset raster sekaligus. Ketika ingin mengolah atau menganalisis datanya, cara yang paling dasar tentu adalah mengolah data raster satu persatu. Misalnya, data ini terlebih dahulu, lalu berikutnya. Namun, hal ini tentu akan memakan waktu. Selain itu, apabila misalnya daerah yang diolah ternyata sangat kecil, hal ini jadi tidak efisien karena Anda harus mengolah data lebih banyak dari seharusnya. Oleh karena itu, ada beberapa tools pada editing data raster yang perlu diketahui. Antara lain, merge dan clip. Mari kita coba pada data kita. Pertama, kita akan menggunakan tools dari panel geoprocessing. Kita akan membuka panel geoprocessing. Apabila Anda belum menemukan panel geoprocessing ini, Anda bisa membuka tab Analysis, lalu Tools pada grup geoprocessing. Kita akan menggunakan Mosaic to New Raster, bisa diklik dan dicari. Kemudian memasukkan input rasternya, yaitu kedua dataset DEM kita. Anda bisa memasukkannya satu persatu melalui menu drop-down. Kemudian menentukan output location. Dan untuk memudahkan, akan saya simpan pada folder project ArcGIS Pro kita. Klik OK. Berikutnya adalah nama dari dataset hasil gabungannya beserta extensionnya. Saya akan memasukkan demnasjoin.tif. Berikutnya adalah menentukan sistem special reference atau sistem koordinat dari data raster outputnya. Anda bisa memilihnya, menentukannya melalui pilihan ini, seperti WGS, dari favorites, atau projected, atau geographic, tergantung kebutuhan Anda. Atau bisa juga mengacu pada file raster yang sudah ada, yang sudah di-load. Sini saya akan menyamakannya dengan data Demnas yang lain. Untuk pixel type, pilih 32 bit float. Untuk cell size bisa kita kosongkan
karena akan otomatis mengikuti dataset DEMNAS yang sudah ada. Untuk number of bands, isi 1. Kemudian untuk mosaic operator dan mosaic color map mode bisa dibiarkan dengan default value. Lalu kita klik run. Dan hasilnya dapat Anda lihat pada map view Anda, yaitu sebuah data raster gabungan dari data DEMNAS keduanya dengan nilai terendah dan nilai tertingginya dari dataset baru tersebut. Kita bandingkan dengan data SRTM, kurang lebih seperti ini. Dan demikian cara menggabungkan data raster menggunakan ArcGIS Pro. Berikutnya, kita akan menggunakan clip untuk memotong suatu data raster. Misalnya, saya ingin memotong data SRTM ini. Data SRTM yang besar ini sesuai dengan data DEMNAS yang sudah tadi di-join. Agar memudahkan, saya akan mengubah simbologinya terlebih dahulu. Nah, saya ingin memotong data SRTM ini sehingga sesuai dengan ukuran data DEMNAS. Kita bisa menggunakan kembali tools dari geoprocessing, yaitu clip raster. Klik back, lalu cari clip raster. Untuk clip, caranya cukup mudah. Untuk input raster, silahkan memasukkan data raster yang ingin dipotong, yaitu data SRTM. Dan untuk outputnya kita pilih data yang akan membatasi hasil akhirnya, atau dengan kata lain, data yang akan digunakan untuk memotong. Di sini kita akan menggunakan DEMNAS join. Untuk clip raster, selain memotong data raster dengan data raster lagi, Anda juga bisa memotong data raster dengan data vektor. Seandainya di sini Anda memiliki data misalnya vektor berbentuk persegi panjang untuk area kerja Anda juga bisa menggunakannya untuk memotong data raster ini. Kemudian untuk output raster dataset, Anda bisa mengubah posisinya. Secara default, dia akan berada pada geodatabase Anda. Kemudian klik run. Kemudian hasil klipnya sudah muncul. Ini adalah hasil klip data SRTM dengan data DEMNAS join, dan ini adalah data DEMNAS join-nya. Selain dengan menggunakan tools geoprocessing clip raster, ada cara lain untuk memotong raster, yaitu dengan menggunakan tools pada tab imagery, kemudian proses, lalu clip. Menggunakan metode ini, Anda akan dengan otomatis mengklip daerah yang tampak pada view map Anda. Misalnya ini. Pada panel konten, pastikan Anda memilih data yang ingin dipotong. Kemudian mengklik proses, lalu klip. Maka dengan otomatis akan muncul daerah yang tadi diklip. Akhirnya kita sampai pada bahasan terakhir kita pada video kali ini, yaitu simbolisasi data raster. Di sini ada beberapa data yang sudah saya tambahkan untuk menunjukkan jenis-jenis atau bagaimana saja cara simbolisasi data raster. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada beberapa cara bagi kita untuk menampilkan informasi yang kita inginkan dalam suatu data raster. Untuk simbolisasi sendiri bisa diakses pada tab Appearance, lalu Symbology. Yang pertama ada Stretch, yang seperti sudah kita ketahui, simbolisasi dengan stretch menunjukkan rentang nilai piksel-piksel pada suatu dataset
dalam suatu warna atau rentang warna yang bisa diatur pada ini, pada tab simbologi di sebelah kanan. Di sini kita akan bisa melihat bahwa piksel dengan nilai paling kecil akan berwarna seperti apa dan piksel dengan nilai paling besar akan berwarna seperti apa. Anda juga bisa mengatur stretch type dengan menggunakan metode-metode statistik yang bisa dipilih di sini. Kemudian ada tipe discrete. Berbeda dengan stretch, discrete membagi nilai-nilai pada piksel berdasarkan jenis number of colors atau jumlah warna yang kita tentukan. Di sini Anda bisa mengatur jumlah warnanya, misalnya 80, juga skema warna yang ingin digunakan. Misalnya seperti ini. Kemudian, berikutnya adalah classify, seperti yang telah kita coba bersama sebelumnya. Visualisasi atau simbologi menggunakan classify akan membagi nilai-nilai pada data raster menjadi kelas-kelas berdasarkan metode tertentu. Kelas-kelas ini bisa diatur jumlahnya, dan juga bisa kita atur pula upper value atau batas atas dari setiap kelasnya. Contohnya adalah data Demnas yang telah kita coba atur sebelumnya. Kemudian, berikutnya adalah simbolisasi menggunakan nilai RGB. Jadi pada data raster ini ada 3 band yang menunjukkan masing-masing nilai dalam digital number red, green, dan blue. Band-band inilah yang kemudian menunjukkan nilai dari RGB sehingga bisa menunjukkan warna-warna. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa mengatur visualisasi atau melakukan analisis color composite atau komposit warna pada citra satelit atau citra udara. Hal ini akan kita bahas pada video berikutnya mengenai analisis raster. Kemudian pada simbolisasi berikutnya ada pula yang disebut dengan unique values. Jadi visualisasi dengan unique values ini akan memberikan atau mengassign warna pada nilai tertentu. Cara ini bisa digunakan untuk mewarnai atau melakukan simbologi bagi peta tematik dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini saya memiliki peta tentang kehilangan tutupan hutan pada setiap tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Datanya akan saya link di bagian kolom deskripsi di bawah. Di sini field 1 adalah value, dan di sini ada pula skema warna yang bisa dipilih untuk menunjukkan setiap tahunnya. Jangan lupa Anda juga bisa mengubah value serta labelnya agar lebih representatif ketika ditunjukkan sebagai legenda. Misalnya tadi nilai 0 menunjukkan tidak ada perubahan atau tahun 2000, kemudian nilai 1 menunjukkan tahun 2001, dan seterusnya. Misalnya. Kemudian terakhir, di sini saya memiliki data. Di sini saya memiliki data wind atau
data raster yang menunjukkan arah angin. Dan data ini bisa divisualisasikan dengan menggunakan vector field. Jadi, vector field ini akan menunjukkan nilai-nilai pada raster sebagai simbol vektor atau arah. Di sini, data ini memiliki dua komponen, yaitu dua band yang menunjukkan komponen U dan V bagi visualisasi data angin. Sehingga saya bisa menggunakan ini, dan hasilnya adalah seperti ini kurang lebih. Anda bisa mengatur ukuran simbolnya, serta spacingnya. Jadi demikian sekilas mengenai simbolisasi data raster di ArcGIS Pro. Perlu diingat bahwa simbologi atau simbolisasi akan sangat bergantung dengan data yang Anda miliki, serta informasi apa yang ingin Anda tujukan dari data tersebut. Pada video berikutnya, yaitu analisis raster menggunakan raster function dan geoprocessing, kita akan belajar lebih jauh mengenai analisis data-data raster. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada video berikutnya.